Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nurwika dari Prodi D3 Kebidanan Bandung tingkat 1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi Pancasila dalam kehidupan praktik kebidanan. Yuk teman-teman, kita simak videonya ya. Yang pertama, ada pengertian Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Nah, Pancasila adalah dasar negara bagi bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Kata panca yang mempunyai arti 5 dan sila yang berarti dasar. Secara harfiah, Pancasila adalah 5 dasar. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan sebuah dasar negara bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebenarnya digali dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dalam kehidupannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara dari negara. Ideologi negara atau statside. Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau untuk mengatur penyelenggaraan dari suatu negara. Yang kedua, siapa sih bidan itu? Nah, bidan adalah seorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya dan telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan dan atau memiliki izin yang sah untuk melakukan praktik bidan. Bidan adalah profesi yang mulia dan tidak ringan, namun dengan profesionalisme, ketulusan, dan pengabdian seorang bidan dapat mempermudah bidan dalam menjalankan tugas profesinya. Profesinya seharusnya mendapatkan penghargaan dan perhatian untuk meningkatkan prospek kerja bidan. Dan stigma negatif tentang bidan hendaknya dihapus. Tidak adil bagi profesi dan pengabdian bidan selama ini jika kematian terus saja dikaitkan dengan banyaknya bidan. Berikutnya adalah implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap kehidupan dalam praktik kebidanan. Yang pertama, ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, ada ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. Yang kedua, ikut mendoakan pasien dalam kelancaran persalinan, nifas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada pasien atau klien untuk berdoa atau sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebelum ataupun sesudah melakukan tindakan ataupun melakukan asuhan kebidanan. Ada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasinya, yang pertama, membela pasien pada saat terjadi pelanggaran hak-hak pasien sehingga pasien merasa aman dan juga nyaman. Yang kedua, bidan memberikan informasi dengan jujur dan juga memperlihatkan sikap empati, yaitu turut merasakan apa yang dialami oleh pasien. Yang ketiga, meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif ataupun negatif pasien dengan memberikan waktu untuk mendengarkan semua keluhan dan juga kesan ataupun perasaan yang dirasakan oleh pasien. Berikutnya, ada sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama, mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kebidanan ataupun pelayanan kesehatan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Berikutnya, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, sebagai bidan, sebelum melakukan tindakan perawatan kepada pasien, bidan harus mengutamakan musyawarah dengan pasien ataupun keluarga dalam mengambil keputusan. Yang kedua, sebagai bidan, musyawarah itu dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani, luhur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat, martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, juga mengutamakan kesatuan demi kepentingan bersama. Selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Yang pertama, mengembangkan sikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Yang kedua, perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan antara pasien, keluarga pasien, bidan, dokter, serta tim paramedis ataupun medis lainnya. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.